Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini waktunya kita belajar tematik dan kita akan memasuki tema menuju masyarakat sejahtera dengan subtema masyarakat peduli lingkungan. Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar tentang kewajiban. Kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kewajiban ini pernah kita pelajari juga di tema sebelumnya. Nah, apa saja sih kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Nah, salah satunya, di antaranya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menaati aturan dan norma dalam masyarakat, serta menjaga keamanan lingkungan sekitar dan menjaga kerukunan masyarakat. Ini adalah contoh dari kewajiban masyarakat. Nah, adapun kewajiban seorang pelajar, baik itu di rumah dan di sekolah, diantaranya jika di sekolah yaitu mematuhi peraturan sekolah, mendengarkan guru ketika mengajar, melaksanakan piket kelas. Dan kegiatan seorang pelajar di rumah yaitu seorang pelajar wajib belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sekolah. Jadi tugas sekolah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan di rumah ya, bukan dilakukan di sekolah. Nah, tentunya setiap kewajiban yang dipenuhi akan berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Berikut dampak pemenuhan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menaati peraturan sekolah akan berdampak jadi lingkungan sekolah menjadi tertib dan nyaman. Kemudian mengerjakan tugas sekolah, dampaknya itu kita akan mendapatkan nilai atau hasil dari guru dan kita tidak akan mendapatkan sanksi. Kemudian mendengarkan guru ketika mengajar, dampaknya yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami dan mengerjakan piket membersihkan kelas itu dampaknya yaitu ruangan kelas jadi bersih dan nyaman. Sementara untuk mengulang pelajaran yang dipelajari, dampaknya yaitu pelajaran yang sudah disampaikan atau pernah kita pelajari akan selalu diingat atau tidak mudah lupa. Nah, itulah beberapa kewajiban serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kakak bisa menjalankan kewajibannya supaya berdampak yang positif bagi kehidupan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan. Sebagaimana telah kita pelajari tadi bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Nah, begitupun kita memiliki kewajiban untuk mengisi atau melaksanakan kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dan dengan diproklamasikannya kemerdekaan, maka tercapailah tujuan para pahlawan yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Proklamasi kemerdekaan juga bermakna bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajah. Nah, adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana Indonesia telah lama berjuang melawan penjajah, dan proklamasi inilah menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Kemudian pernyataan de facto. Pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia disebut sebagai pernyataan de facto. Setelah pengakuan de facto akan muncul de jure yang merupakan lanjutan dari pengakuan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi jika de facto itu pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka, kalau de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian yang ketiga, meningkatnya martabat bangsa. Ketika Indonesia ditindas oleh kaum penjajah, Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara. Nah, ketika Indonesia telah merdeka,
Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang keempat, maknanya yaitu awal perjuangan sebagai negara baru. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak menentukan nasib sendiri. Generasi penerus bangsa harus berusaha untuk berjuang membangun negara. Pemerintah Indonesia dengan segenap rakyat harus terus berjuang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya ketika dijajah. Kemudian yang terakhir yaitu kemerdekaan Indonesia bermakna tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi merupakan tonggak sejarah lahirnya sebuah negara baru bernama Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Namun, peristiwa ini bukan berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi sebagai titik awal perjuangan bangsa Indonesia membangun negara yang berdaulat. Untuk selanjutnya, silakan kakak baca teks yang ada di halaman 22-23. Silakan kakak temukan informasi yang ada dalam teks tersebut. Dan untuk tugasnya hari ini, kakak hanya menyebutkan kewajiban ya, yang ada di halaman 20. Menuliskan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Itu saja materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.